Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisma Nugraha. Saya dari kelas 11 ATPH. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme Barat ke Indonesia, negara Spanyol. Latar belakang kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia berhubungan dengan motivasi politik, ekonomi, dan agama yang mendorong ekspedisi maritim Eropa pada abad ke-15 dan 16. Pada masa ini, bangsa Eropa termasuk Spanyol dan Portugis sangat tertarik untuk menemukan rute perdagangan baru ke Asia untuk mendapatkan komoditas bernilai tinggi seperti rempah-rempah. Berikut adalah beberapa latar belakang utama kedatangan Spanyol ke Indonesia. 1. Pencarian rempah-rempah. Pada abad ke-15, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada sangat berharga di Eropa. Rempah-rempah tidak hanya digunakan sebagai bumbu makanan, tetapi juga sebagai bahan pengawet obat-obatan dan parfum. Karena tingginya permintaan, bangsa Eropa berlomba-lomba mencari rute laut langsung ke sumber rempah-rempah di Kepulauan Maluku atau Indonesia Timur, yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang berhasil mencapai Maluku pada tahun 1512. Melalui jalur Afrika, Spanyol tidak ingin tertinggal, juga mencari jalur alternatif ke Asia Timur melalui barat, dengan harapan menemukan sumber rempah-rempah yang sama. 2. Persaingan dengan Portugis. Spanyol dan Portugis adalah kedua kekuatan maritim besar pada masa itu. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Ottoman pada tahun 1453, bangsa Eropa kehilangan akses ke jalur perdagangan tradisional ke timur melalui darat. Hal ini memicu ekspedisi maritim untuk menemukan jalur baru. Persaingan ini menghasilkan perjanjian Tordesillas tahun 1494 yang membagi dunia di antara Spanyol dan Portugis. Namun batas yang ditemukan dalam perjanjian ini belum jelas memisahkan wilayah Asia. Ketika kedua bangsa tersebut tiba di wilayah Maluku, persaingan semakin memanas dan pada akhirnya diakhiri dengan perjanjian Zaragoza tahun 1529. 3. Ekspedisi Ferdinand Magellan tahun 1519 dan tahun 1521. Salah satu ekspedisi Spanyol yang paling terkenal adalah ekspedisi yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Ekspedisi ini merupakan bagian dari upaya Spanyol untuk mencari rute barat menuju Kepulauan Rempah. Meskipun Magellan terbunuh di Filipina pada tahun 1521, kapalnya berhasil melanjutkan perjalanan hingga tiba di Maluku di bawah komando Juan Sebastian Elcano. Spanyol mengklaim wilayah Maluku dan melakukan kontak dengan penduduk setempat, tetapi kehadiran Portugis yang sudah lebih dulu menguasai perdagangan di sana menyebabkan ketegangan yang akhirnya memuncak dalam persaingan antara kedua kekuatan Eropa tersebut. 4. Motif agama dan penyebaran Katolik. Selain motivasi ekonomi, Spanyol juga memiliki motivasi agama dalam ekspedisi mereka. Pada masa itu, Spanyol adalah negara Katolik yang kuat dan mendukung penyebaran agama Kristen Katolik di wilayah-wilayah yang mereka taklukkan atau jalin hubungan dagang. Sama seperti Portugis, Spanyol ingin menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang mereka temukan, termasuk di wilayah Asia Tenggara. 5. Perjanjian Zaragoza. Setelah ketegangan antara Spanyol dan Portugis di Maluku, perjanjian Zaragoza dibuat pada tahun 1529 untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kontrol atas wilayah tersebut. Berdasarkan perjanjian ini, Spanyol menyerahkan klaimnya atas Kepulauan Maluku kepada Portugis. Sebagai gantinya menerima pembayaran kompensasi, Spanyol kemudian mengalihkan fokusnya ke Filipina dan membangun koloni di sana, sementara Portugis tetap mengendalikan perdagangan rempah di Indonesia.
Dampak positif dari masuknya Spanyol ke Indonesia. Pengaruh Spanyol di Indonesia tidak sebesar kekuatan kolonial lainnya. Mereka tetap berkontribusi dalam meningkatkan perdagangan, memperkenalkan teknologi navigasi, menyebarkan agama Katolik, dan memperkaya budaya lokal. Selain itu, kedatangan mereka membantu menghubungkan Indonesia dengan jaringan perdagangan global yang lebih luas. Dampak negatif dari masuknya Spanyol ke Indonesia. Dampak negatif dari masuknya Spanyol ke Indonesia sebagian besar berkaitan dengan konflik kolonial, eksploitasi sumber daya, campur tangan dalam urusan politik lokal, dan penyebaran agama dengan pendekatan yang kurang menghargai budaya setempat. Meskipun peran mereka di Indonesia tidak sebesar bangsa Eropa lainnya, dampak negatif ini tetap dirasakan terutama oleh masyarakat di Kepulauan Maluku yang terlibat langsung dalam konflik dengan bangsa Eropa. Kesimpulan, kedatangan Spanyol ke Indonesia dipicu oleh pencarian rute baru untuk mendapatkan rempah-rempah, persaingan dengan Portugis, dan misi penyebaran agama Katolik. Meskipun mereka sempat hadir di Kepulauan Maluku, peran Spanyol di Indonesia relatif singkat dan berakhir setelah Perjanjian Zaragoza yang membatasi ekspansi mereka di Nusantara dan mengarahkan fokus mereka ke Filipina. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.